Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil hakim. Aku mau nanggapi ini soal ini ya, antara hadis mengenai Nabi Adam itu kira-kira 7.000 tahun yang lalu kata Rasulullah, dan kenyataan DNA, jejak DNA Nabi Adam dan seterusnya. Ini saya mulai dari ini. Waktu kecil ini aku mau cerita dulu ya. Waktu kecil itu waktu TK ya, tahun 70-an 5 74 itu. Di kampungku itu mulai ada televisi. Kemudian waktu itu waktu TK itu dalam hati bertanya, Nabi Muhammad SAW Rasulullah itu bisa bikin TV nggak ya? Kalau bisa bikin kenapa nggak bikin? Kok malah orang sekarang yang bikin ya, tahun 74 waktu saya TK. Nah jawabannya saya jawab sendiri, ya tentu saja bisa. Kok kenapa nggak bikin? Ya emang nggak ada kerjaan lain. Selain bikin TV ya kerjaan Nabi kan banyak. Nah seiring dengan pertumbuhan usia dan cara berpikir dan lain-lain, kita kan ada mangga jatuh alhamdulillah. Seiring dengan perkembangan usia dan perkembangan intelektual, kita bisa simpulkan bahwa kalau menurut teori penciptaan itu kan dari nur Allah menjadi nur Rasulullah atau ruhnya Rasulullah atau esensinya Rasulullah atau spiritnya Rasulullah. Kemudian dari nur Rasulullah itu diciptakan alam spirit, alam ruh. Kemudian dari nur itu juga diciptakan, di breakdown menjadi alam benda dan seterusnya. Jadi Rasulullah adalah sumber, segala sumber termasuk ilmu. Makanya al ilmu nurun, makanya yang pertama diciptakan itu Nur Muhammad, yang pertama diciptakan al-qalam atau simbol ilmu atau ya al ilmu nurun tadi. Bukan hanya bikin televisi sekarang ada HP itu, terus bikin internet itu Rasulullah bisa bikin internet, bisa bikin HP nggak? Ya bisa, sangat bisa. Lah kok nggak bikin? Nah, ya memang belum zamannya dan belum saatnya, tapi kan Rasulullah mengisyaratkan mengenai hal itu. Nah inilah nanti terkait dengan hadis-hadis yang majasi, hadis-hadis yang metaforis. Dan apa ya? Seandainya tidak ada Islam, mungkin cara berpikir rasional ilmiah yang diwariskan oleh peradaban Yunani kuno atau Mesir kuno atau Cina kuno, Cina klasik itu mungkin nggak berkembang karena ya memang lewat Islam lah rasionalitas, cara riset, bersikap ilmiah itu dianjurkan, dikembangkan. Makanya ayat pertamanya saya Iqra, bacalah itu ya. Terus bagaimana mau apa gimana? Nah, jadi misalnya hadis tentang mata sah ya Rasulullah, kapan kiamat wahai Rasulullah, ada sahabat tanya. Kemudian Rasulullah kira-kira jawabnya aukamakal ya 1500 tahun lagi. Nah kita tidak bisa memaknai terus sejak Rasulullah bersabda terus dihitung 1500 tahun begitu, enggak begitu cara mengambilnya itu. Ya kita harus paham bahwa dalam bahasa Arab itu 1000 itu bisa artinya tak terhingga, bisa artinya banyak banget, masih lama banget lah, intinya masih lama banget atau tak terhingga plus setengah tak terhingga, masih lama. Ya, karena Rasulullah itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat beliau yang hidup di zaman itu, yang tingkat intelektualitasnya, tingkat antropologinya, tingkat sosial budayanya dan yang lain-lain. Itu 1500 tahun yang lalu itu kan ya jauh banget dengan sekarang gitu. Jadi Rasulullah ya seringkali kalau diberi pertanyaan dalam tanda petik, itu pertanyaan konyol seperti itu yang menjawab dengan majasi kan itu. Sama dengan Rasulullah ketika ditanya, Nabi Adam itu kapan? Ya, kapan Nabi Adam itu kalau dihitung sampai sekarang itu Nabi Adam itu berapa tahun yang lalu wahai Rasulullah? Ya, 7.000 tahun yang lalu. Nah, orang lupa bahwa 7 itu bisa artinya tak terhingga. Ribuan itu juga artinya tak terhingga. Jadi cara gampangannya itu ya udah lama banget lah. Nanti biar ilmu pengetahuan yang
yang mengkonfirmasi, yang menjelaskan gitu loh. Sama dengan misalnya itu di kitab Taurat itu Tuhan menciptakan bumi semesta ini dalam 7 hari. Kemudian di dalam Al-Quran Tuhan menciptakan 7 masa. Kemudian Tuhan menciptakan langit 7 lapis, menciptakan bumi 7 lapis. 7 di situ itu artinya tak terhingga. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enggak begitu dong. Yang cerdas dong. Nah ini soalnya ada kiai, ada habib, ada yang nggak paham tentang ini. Jadi sebenarnya kalau kita memahami Islam itu, kita kan memahami Islam itu kan berarti kita menafsiri Islam. Makanya Cak Islah Barawi mengatakan bahwa sebenarnya kita itu tidak menganut Islam, tapi kita menganut tafsir, salah satu tafsir Islam. Nah, tafsir Islam itu menyesuaikan dengan ayat-ayat kauniyah. Berkali-kali saya sampaikan itu. Jadi kadang-kadang itu jangan terulang sejarah yang dialami karena oknum-oknum pendeta-pendeta Nasrani di abad yang disebut dengan orang Eropa menyebutnya abad ke-8, ketika misalnya Galileo Galilei mengatakan bumi itu bulat, terus disikat dianggap jenenge bid'ah, kemudian dibakar dan seterusnya. Karena menurut tokoh-tokoh Nasrani pada waktu itu tidak cocok dengan Alkitab atau Injil. Lah Injil yang mana? Kan Injil menurut si itu. Makanya sampai ada trauma yang sampai hari ini kan terasa tuh. Bahkan Afklarung atau abad pencerahan itu ditandai dengan, maksudnya itu ketika gereja tidak lagi dipercaya oleh masyarakat karena tidak ilmiah. Sampai sekarang itu saudara-saudara kita yang Nasrani itu masih menerima akibat parah seperti itu. Sampai sekarang kan di dunia barat itu gereja banyak tapi nggak ada yang make. Ya, orang beragama juga untuk main-main karena dianggap agama itu irasional. Padahal sesungguhnya semua agama itu mendorong untuk rasional. Dengan alam simbol, dengan alam metafor itu mengajak manusia untuk lebih rasional, lebih memahami ayat-ayat kauniyah, lebih memahami sunnatullah. Dalam Al-Quran kan kita disuruh mempelajari sunnatullah, hukum sebab akibat, hukum alam yang diciptakan Allah itu loh. Maka sebenarnya semua agama, apalagi dalam Islam, itu ditekankan sekali mengenai riset atau mengembangkan sains, mengembangkan ilmu, apalagi ilmu yang pasti seperti DNA. Nah ini kan Dr. Sugiharto itu, Dr. Sugeng Sugiharto, Gus Sugeng Sugiharto itu kan setengahnya curhat lah. Karena kajian beliau mengenai DNA seperti yang disepakati oleh ahli-ahli DNA internasional itu kan terbukti bahwa manusia itu sudah ada sekitar 300.000 tahun yang lalu. 300.000 tahun yang lalu. Mungkin akan lebih lama lagi karena jadi metodenya itu secara gampang ini santri tak ajari, ada tanazul, ada taroki toh. Tanazul itu turun dari Allah, Rasulullah, sahabat, ya, terus sampai kita, guru kita sampai kita. Kalau taroki itu kita, guru kita, sampai sahabat Nabi, sampai Rasulullah, sampai Allah kan itu. Begitu juga untuk memetakan DNA itu bisa tanazul, bisa taroki. Kalau misalnya Mbah Buyut saya misalnya digali, diambil sampelnya DNA, kemudian DNA Mbah Buyut saya misalnya kodenya ini, kemudian dicocokkan dengan saya, itu namanya tanazul. Tapi bisa juga dengan taroki untuk merumuskan DNA kakek buyut saya itu lewat saya, orang tua saya, mbah saya, itu bisa seperti itu. Berarti kesimpulannya nanti sampai Rasulullah, sampai Nabi Adam. Nah mari kita terbuka dengan hal seperti ini, jangan sampai terulang sejarah buram agama itu ditinggalkan sebagaimana di belahan dunia barat ya. Agama ditinggalkan karena irasional, karena dianggap irasional, karena dianggap tidak ilmiah, karena dianggap melawan ilmu pengetahuan, melawan sains. Gitu loh. Padahal sebenarnya semua agama itu ya cocok dengan sains, dengan ilmu pengetahuan dan mendorong untuk itu. Nah, oleh karena itu tuh hati-hati kiai-kiai, apalagi Habib-habib itu kadang-kadang ngawur ya.
Kadang ngawur itu keterlaluan juga. Itu banyak juga tuh statement misalnya, kalau kamu kepengen melihat Rasulullah, lihat itu Al-Habib ini bin ini. Itu Rasulullah persis. Loh, penghinaan loh itu terhadap Rasulullah kayak begitu itu. Loh iya, Rasulullah kok cuma kayak begitu. Lah Rasulullah itu manusia super kok. Cuman kayak begitu yang nggak mau, aku nggak terima. Itu loh. Apalagi ya terbukti Al-Habib itu ya semua DNA-nya ya oke. Askenazi, gitu? Yang sekarang menguasai Israel itu Yahudi Askenazi, bukan Yahudinya Nabi Yakub. Kalau nggak terima ya tes DNA. Ayo, siapa saja mau Habib siapa saja yang Ba'alawi itu semua tes DNA. Kalau nggak terima, ya ini realitas kenyataan, sudah diterima saja. Agama itu kan mengajarkan kita jujur apa adanya, terbuka. Nggak usah jadi cucu Nabi juga nggak apa-apa. Malah balasannya aneh-aneh. Oh ternyata itu keturunan Wali Songo, haplonya O itu kan Nusantara. Ya ada yang O, ada juga yang J1 ada. Cuma belum mau dipublish saja. Yang dari garis paternal laki-laki terus ya. Jadi ya mari kita terbuka dengan ilmu pengetahuan. Cara kita membela Islam itu ya dengan bersikap rasional ilmiah. Karena itulah yang dikehendaki Quran. Kalau kita mau memahami Quran, ya ikutilah saya. Quran itu ayat-ayat qauliyah, kemudian dijelaskan dengan hadis-hadis Rasulullah, dan juga dijelaskan oleh pendapat ulama-ulama yang muktabar di generasi sebelum kita. Dan harus diingat itu, Quran hadis itu lebih banyak metafornya. Cara memahaminya menurut pendapat ulama yang relevan, yang masih sesuai ya kita ambil, kita lestarikan, kita jaga. Tetapi tolak ukurnya yang terakhir itu adalah ayat-ayat kauniyah itu sendiri, realitas kenyataan ini. Itu loh, jagat sing gumelar kuwi diteliti, sunatullah itu, ilmu pengetahuan itu. Loh. Itu ya. Jadi ya mari kita menjaga Islam, jangan menghancurkan Islam, jangan menghina Rasulullah dong. Seolah-olah Rasulullah itu enggak rasional. Rasio itu sumbernya Rasulullah. Ilmu itu sumbernya Rasulullah. Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu biologi, termasuk DNA, ilmu pertanian, apalagi ilmu teknologi, teknik mesin, masuk-masuk semua itu kan dari Rasulullah. Gitu loh. Kalau kok ini kalau kita belajar ilmu itu harus disesuaikan dengan syariat. Syariat yang mana? Syariat ki opo? Ngerti ra kowe iki? Nah, gitu loh. Nah, ini teman-teman yang belum paham arti syariat, syariat ya tanya Pak Kiainya. Mau nggak punya Pak Kiai nggak? Googling. Syariat adalah ngerti sokeh saya gitu. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, terutama dengan adanya internet, adanya medsos, ya siapa saja yang bohong pasti ketahuan. Kalau tidak ketahuan hari ini ya besok pasti ketahuan. Jujurlah oleh karena itu. Makanya sampai ada sahabat Nabi itu bilang, "Wahai Rasul, aku pengen masuk Islam tapi aku masih suka begini, suka begitu, boleh enggak?" "Ya boleh." "Ya enggak boleh apa Rasulullah?" "Ya, pesannya apa ya Rasulullah?" "Ya, kamu tidak boleh bohong, jujur." Gitu. Ngono ya, iki mubeng mingeran untuk tombo kangen Mas Dokter Sugeng Sugiarto. Assalamualaikum.